Chapter 5, Defensive Investor and Common Stock. Di chapter ini, Benjamin Graham memperdebatkan pentingnya pasar saham untuk menjadi bagian dari portfolio investasi. Dulu sebelum tahun 1949, banyak orang yang merasa kalau pasar saham sangat beresiko karena efek dari trauma bear market 1929. Selama 20 tahun lamanya, dari tahun 1929 sampai 1949, return yang dihasilkan pasar saham cuma berkisar 3% per tahun. Lebih kecil dibandingkan return dari obligasi sekitar 4% per tahun. Oleh karena itu, pasar saham sebelum tahun 1949 bukanlah investasi yang menarik. Tapi, setelah tahun 1949 sampai satu dekade selanjutnya, return yang dihasilkan oleh pasar saham itu sangat spektakuler, mencapai 20% per tahun, jauh melebihi return investasi obligasi. Strategi investasi pun mengalami sebuah evolusi. Yang tadinya pasar saham dianggap tidak menarik, setelah tahun 1949, pasar saham memberikan investor kacamata perspektif yang berbeda. Setelah tahun 1949, Benjamin Graham memberikan argumen kalau perlunya pasar saham dalam portfolio investasi. Benjamin Graham punya dua alasan kenapa perlunya pasar saham dalam portfolio investasi. Dan alasan yang pertama adalah pasar saham memberikan perlindungan dari inflasi, sedangkan obligasi tidak. Dan alasan yang kedua adalah pasar saham memberikan return yang besar untuk investor, dan ini juga belum ditambah dividen yield yang melebihi obligasi. Akan tetapi, investor juga perlu berhati-hati, perlu memperhatikan harga yang dibayar untuk saham-saham yang dibeli. Seringkali, investor akan rugi ketika membeli saham-saham yang sudah terlalu overpriced, sudah terlalu overvalue. Bayangkan kalau investor beli di tengah-tengah tingginya harga saham di bear market tahun 1929. Investor bakalan rugi banyak dan butuh 25 tahun untuk investasi tersebut balik modal. Kalau investor beli saham di bear market tahun 1957 dan tahun 1969, ketika pasar saham sedang tinggi, investor bakalan rugi dan butuh tahunan lamanya untuk bisa balik modal. Jadi intinya, walaupun pasar saham diperlukan, investor tidak bisa seenaknya beli saham. Investor harus bertindak dengan rasional dan bijaksana. Berikut ini adalah 4 aturan dari Benjamin Graham buat defensive investor memilih saham untuk portfolio mereka. Yang pertama, investor harus punya saham yang cukup terdiversifikasi. Punya beberapa saham, tapi jangan terlalu banyak, kurang lebih 10-30 saham. Yang kedua, setiap perusahaan yang dibeli sahamnya harus besar, terkemuka, dan punya keuangan yang bagus. Nanti kita akan bahas lebih detail di chapter 14. Dan yang ketiga, perusahaan harus punya long-term track record suka membagikan dividen. Yang keempat, investor harus punya target harga yang mau dibeli. Biasanya harganya tidak boleh melebihi PE rasio 20. Mencari saham yang bisa memenuhi 4 kriteria tersebut itu sangat susah. Karena biasanya perusahaan yang besar, terkenal, dan punya keuangan yang bagus dan suka bagi-bagi dividen, harganya nggak lagi murah, harganya mahal, PE rasionya tinggi. Karena itu, kita boleh punya pengecualian, asalkan kita punya alasan yang rasional dan masuk akal. Dan juga, seringkali saham growth company atau kita sebut dengan growth stock selalu terlihat menarik karena capital gain dan bisnis growth-nya. Akan tetapi, saham growth stock itu sangat fluktuatif dan bisa jadi spekulatif untuk defensive investor. Buku ini menyarankan defensive investor untuk menghindari growth stock, kecuali growth stock tersebut bisa dibeli dengan harga yang wajar dan murah. Jika defensive investor merasa bingung dan kesulitan untuk pemilihan saham individual, sekarang defensive investor sudah bisa berinvestasi di index fund S&P 500. Dengan index fund, kita membeli semua 500 saham yang dilisting di Bursa Efek S&P. Dan penelitian membuktikan kalau index fund dapat memberikan return yang cukup bagus tanpa harus susah-susah memilih saham individual. Metode dollar cost averaging sangat cocok untuk defensive investor. Inti dari dollar cost averaging adalah
seperti menabung setiap bulannya. Contohnya, kita setiap bulan tabungkan 1 juta untuk beli indeks fund S&P 500. Dollar cost averaging memberikan defensive investor ketenangan jiwa, sehingga investor tidak perlu berspekulasi kapan pasar saham naik atau turun, kapan ekonomi baik atau buruk. Dengan dollar cost averaging, defensive investor akan beli ketika sahamnya sedang murah, akan beli ketika sahamnya sedang mahal, dan hal ini akan membuat nilai investasinya menjadi stabil. Dollar cost averaging memberikan ketenangan mental dan menghindari psikologi manusia untuk sok pintar menebak ekonomi dan pasar saham. Dollar cost averaging baru akan efektif jika dilakukan dalam periode yang lama. Jangan kita pikir nabung 3 tahun sudah bisa merasakan hasil dollar cost averaging. Dibutuhkan dekade lamanya, 10 tahun sampai 20 tahun untuk bisa merasakan hasil maksimal dari dollar cost averaging. Di buku Intelligent Investor edisi revisi ke-6, Jason Zweig, pengarang buku edisi revisi ini, ada menyebutkan buku One Up on Wall Street karya Peter Lynch. Jason Zweig bilang kalau dia setuju dengan statement Peter Lynch, yaitu buying what you know, yang artinya retail defensive investor harus beli saham yang dia paham perusahaannya, yang dia paham bisnisnya. Tapi untuk paham bisnis perusahaan itu cuma langkah pertama. Ada langkah kedua yang lebih penting, yaitu menganalisa laporan keuangan perusahaan. Selain harus paham bisnis perusahaannya, investor juga diharuskan menganalisa laporan keuangan perusahaannya. Jason Zweig menyebutkan kelemahan dari konsep buying what you know, yaitu investor menjadi terlalu nyaman karena merasa sudah paham dengan bisnisnya. Ketika terlalu nyaman, investor punya tendensi untuk malas mengupdate analisa mereka, terutama defensive investor yang punya sifat malas menganalisa. Ketika defensive investor terlalu paham bisnisnya, mereka menjadi cepat puas diri dan lengah. Kita semua tahu kalau bisnis perusahaan akan selalu berubah, entah manajemennya berubah, entah sistemnya berubah, entah visi dan misinya berubah, dan juga kepentingannya juga bisa berubah. Bisa aja perusahaannya tidak lagi mengambil tindakan yang menguntungkan shareholder dalam jangka panjang, seperti stock split, atau capital allocation yang jelek, atau perusahaan mengubah CEO-nya, merubah manajemennya bisa berdampak positif atau negatif pada perusahaan. Intinya adalah, investor harus tetap waspada. Jangan sampai lengah karena kita merasa sudah paham bisnisnya. Well, thank you banget sudah menjadi member channel ini dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!